Selamat datang di channel Media Story. Di sini Anda akan menemukan berbagai cerita menarik. Kisah ini menceritakan sekelompok pelajar SMA yang terdiri dari 7 orang. Mereka adalah Kiana, Feby, Helen, Lisa, Nathan, Theo, dan Benny. Mereka berencana melakukan camping di sebuah hutan belantara. Sebut saja hutan Triasa. Hutan ini terletak di dekat desa Jangkung. Hutan Triasa ini jarang sekali dikunjungi orang. Bahkan penduduk desa pun tidak ada nyali untuk menginjakan kakinya ke sana. 7 pelajar itu memang memiliki hobi traveling. Ini bukan pertama kalinya mereka berlibur ke tempat ekstrim seperti ini. Bagi mereka, menjalani hal ekstrim itu menyenangkan. Awalnya, warga desa Jangkung melarang kedatangan mereka karena mereka tahu hutan Triasa bukan hutan sembarangan. Hutan itu penuh misteri dan menyeramkan. Warga melarangnya karena mengkhawatirkan keadaan sekelompok anak muda itu. Namun, karena ego 7 anak muda itu sangat tinggi, mereka meyakinkan penduduk desa bahwa mereka akan baik-baik saja sampai mereka menyelesaikan liburannya. Sekelompok pelajar itu sudah memasuki hutan Triasa. Waktu menunjukkan pukul 7 malam, tapi di hutan ini suasana seperti tengah malam. Suasana yang senang kini berubah menjadi mencekam. Mereka melalui hutan dengan menggunakan mobilnya. Meskipun jalan berliku-liku, mereka tetap menerobos. Hingga ketika di tengah jalan, mobil mereka menabrak sesuatu, seperti bongkahan ranting pohon besar. Dan di situ mobil mereka mati. Benny yang mengendarai mobil itu terheran, lalu dia berkata pada temannya, "Guys, mobilnya mati, kayaknya kita jalan kaki aja deh," ujarnya. Namun salah satu di antara mereka membantah. Dia berujar, "Gue gak mau, pokoknya mobil ini harus hidup lagi. Gue gak mau nelusurin hutan seram ini. Emangnya kalian gak takut? Pasti di sini ada banyak binatang buas dan pastinya ada setannya," ujar Lisa dengan wajah penuh kepanikan. Benny kembali menyahut. Ia berkata, "Ya udah, kalau lo gak mau, lo sendirian aja di sini. Emangnya mau sampai kapan nungguin mobil hidup lagi?" ujarnya pada Lisa. Kemudian Kiana menimbrung ke pembicaraan. Ia berkata, Udah, gak usah ribut. Kita kesini mau nyari pengalaman, bukan keributan. Dan lo Lisa, benar kata Benny. Kalau kita nungguin mobil hidup, mau sampai kapan kita di sini? Panas juga di sini. Kita bisa kehabisan oksigen. Lo mau mati cepat. Lo gak usah takut, kita jalan bareng-bareng. Kita gak akan berpencar, ujar Kiana menenangkan suasana. Setelah banyak berdebat, akhirnya mereka memutuskan jalan kaki sampai menemukan tempat yang tepat untuk bersinggah. Mereka berjalan berpegangan pundak satu sama lain, yang dikepalai oleh Nathan dan diakhiri oleh Benny. Ketika menelusuri hutan, Benny merasa ada yang ikut memegang pundaknya. Dia berbisik pada Feby yang ada di depannya. "Feb, gue paling belakang kan? Kok ada yang megang pundak gue?" ujarnya dengan sedikit tremor. Lalu Feby menjawab, "Banyakan halu loh," ujar Feby tidak peduli. Benny yang merasa penasaran memutuskan untuk melihat tangan siapa yang memegang pundaknya. Dan dia terkejut melihat tangan yang putih pucat, keriput, kuku panjang. Lalu Benny berteriak kencang yang membuat teman-temannya menoleh padanya. Teman-temannya pun ikut melihat sosok seram itu. Sosok rambut gimbal dengan wajah menyeramkan dan banyak darah di wajahnya. Mereka semua berteriak dan berlari. Setelah mereka berlari tak tentu arah, mereka menemukan tempat yang cukup luas, seperti tanah lapang di tengah hutan. Akhirnya mereka memutuskan untuk bersinggah di sana dan membangun tenda. Ketika mereka sibuk membangun tenda, Nathan merasa kakinya menginjak sesuatu. Dia mengambil benda yang diinjaknya. Benda itu berupa sebuah cincin bertuliskan Triasa. Sangat indah, tapi model cincin ini seperti corak kerajaan.
Akhirnya, karena Nathan merasa tertarik, dia memakai cincin tersebut. Dengan berbarengan Nathan memakai cincin, tiba-tiba angin kencang datang. Namun hanya 5 detik. Hal itu membuat tenda yang mereka bangun akhirnya rubuh kembali. Tio yang kesal pun berumpat dan berkata kasar. Sontak Kiana menegurnya. Dia berkata, "Tio, lo melanggar aturan. Lo ingat apa yang dibilang warga? Jangan ngomong kasar," ujar Kiana kesal. Tio merasa bersalah dan meminta maaf pada teman-temannya. Di samping itu juga Lisa merasa ketakutan berlebih. Benny datang dan menenangkannya. Namun ketika Benny menghampirinya, ekspresi Lisa berubah. Pandangan matanya kosong. Wajahnya yang sayu, bibirnya tersenyum terukir indah. Ini seperti bukan Lisa yang dia kenal. Lisa beranjak dari duduknya, kemudian menghampiri Nathan. Nathan yang merasa aneh karena mendapat pandangan tak biasa dari Lisa. Akhirnya dia menjauh dari hadapan perempuan itu. Di sisi lain, Lisa memandang Nathan bak seorang kekasih. Kemudian dia berujar, "Triasa, aku di sini. Kamu menghindariku?" Tanyanya pada Nathan. Sontak teman-temannya pun menyadari. Ternyata benar dia bukan Lisa. Kiana yang tahu akan hal mistis pun akhirnya mendekat pada Lisa. Namun, Lisa langsung memandangnya dengan mata tajam, lalu mencekik Kiana. Hal itu membuat teman-temannya berusaha membantu Kiana. Namun, tenaga Lisa lebih besar dari mereka. Teman-temannya justru terjungkal ke belakang. Kiana menahan tangan Lisa yang mencekam lehernya. Dia menatap mata Lisa. Namun ketika netra mereka bertabrakan, Kiana bisa melihat adegan-adegan yang telah terjadi di hutan ini. Kiana seperti masuk dalam dunia lain. Ketika Kiana sudah mengetahui hal yang terjadi di hutan misteri ini, lantas ia memutuskan kontak mata dengan Lisa. Kemudian dia berusaha berucap, "Lepasin cincin itu, Nathan." Kiana berkata dengan terpatah-patah karena cekikan di lehernya. Nathan yang merasa pun, dia segera melepaskan cincin itu. Ketika hendak melepas, Nathan terjungkal karena dorongan angin entah dari mana. Teman-temannya pun membantu Nathan. Kiana yang merasa kehabisan oksigen, dia ingin menutup matanya. Namun, akhirnya Kiana terlepas dari cekikan itu. Tubuh Lisa ambruk ketika Helen menyiramnya dengan air yang telah dia berikan doa-doa. Helen memang orang yang cukup memiliki jiwa spiritual. Setelah masalah Kiana selesai, kini Tio yang melayang ke atas pohon. Lehernya seperti terikat rambut panjang. "Tolong," kata itu yang diucapkan berkali-kali oleh Tio. Lalu muncul sosok wanita menyeramkan di balik pohon besar itu. Mereka menyadari sosok itu yang tadi mereka lihat. Kemudian sosok wanita itu berkata, "Berikan Triasa atau temanmu akan mati." Wanita itu berbicara dengan suara yang aneh. "Tidak ada Triasa di sini, Nathan. Dia teman kami. Dan lepaskan Tio, dia tidak bersalah," jawab Kiana. Sosok wanita itu melihat Kiana dengan pandangan tidak suka. Kemudian Kiana berkata lagi, "Aku tahu kamu orang baik. Kamu wanita cantik. Kamu cinta dengan Triasa. Kalau kamu cinta, ikhlaskan dia. Triasa juga mencintaimu. Aku tahu cinta kalian terhalang oleh restu. Lalu kalian melarikan diri ke hutan ini. Namun pada akhirnya Triasa ditemukan lalu dibunuh oleh ayahandamu. Lantas, kamu menghabiskan nyawamu sendiri karena merasa kesepian tanpa Triasa. Aku mengetahui semuanya. Aku akan membantumu agar kamu tenang bersama Triasa di alam sana. Kamu mau bertemu dengan Triasa kan?" ujar Kiana menjelaskan. Kemudian sosok itu menjawab, "Triasa ada di hadapanku," kekeh sosok wanita itu. "Dia Nathan teman kami, wajahnya memang mirip. Tapi dia bukan Triasamu. Triasamu sudah tenang di sana. Mari aku antar kamu ke Triasa. Tapi lepaskan Tio terlebih dahulu," jawab Kiana. Pada akhirnya sosok itu menuruti perkataan Kiana lalu menangis terseduh sembari memanggil nama Triasa.
Kiana menyuruh teman-temannya membaca doa-doa yang terbaik untuk sosok itu. Kemudian, sosok itu perlahan menghilang, namun suaranya masih terdengar. Dan seketika suasana hutan kembali sunyi. Hanya terdengar suara angin dan jangkrik. Kiana dan teman-temannya pun akhirnya berpelukan dengan tangis haru. Lalu menghampiri Lisa yang sudah sadar, namun hanya menyendiri di belakang mereka. Lisa memang memiliki mental yang penakut. Mereka kemudian berpelukan bersama. Malam ini terasa panjang bagi mereka. Nathan dan Tio yang merasa bersalah, dia meminta maaf pada teman-temannya. Dan teman-temannya pun memaafkannya. Dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, bersikaplah santun dimanapun kalian berada. Menurut kalian, apa hikmah yang dapat diambil dari cerita ini? Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar ya guys.